Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Muhsin selaku dosen pengampu mata kuliah kami, dan selamat pagi juga teman-teman yang berbahagia. Saya Salsabil Azra Afifah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Materi diskusi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh kelompok 2, yaitu Saudari Rofiko Putri Khairina, Fatinatu Suada, dan Pipi Angelia Sari. Untuk keefisianan waktu pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada pemateri pertama menyampaikan materinya. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir pada peristiwa yang terkenal, yakni peristiwa gajah atau dapat disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyunya yang pertama pada umur sekitar 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu yang didapatkannya dengan berdakwah sampai akhir hayatnya. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat dan dimakamkan di Kubah Hijau di Madinah, di tempat beliau wafat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang sistem dakwah periode Mekah dan Madinah. Untuk periode Mekah, Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya 13 tahun dihabiskan Rasulullah untuk menjalankan berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah. Pertama-tama beliau melakukan secara diam-diam pada lingkungan sendiri, dilakukan rekan-rekannya mula-mula istrinya, Khadijah sepupunya, Ali bin Abi Thalib yang berumur 10 tahun, kemudian Abu Bakar, Zaid bin Husain, kemudian Ummu Abaid. Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah Islam menggunakan berbagai macam metode. Antara lain adalah metode sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, politik pemerintahan, surat menyurat, peperangan, pendidikan, dan pengajaran agama Islam. Periode Madinah berbeda dengan periode Mekah. Pada periode Madinah, Islam ialah kekuatan politik sebab Rasulullah SAW menjadi kepala negara. Pada menjalankan tugasnya, pertama, beliau membentuk masjid buat ibadah, menyatukan umat Islam dan tempat musyawarah sebab masjid menjadi pusat pemerintahan pada masa itu. Kedua, mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, hubungan persahabatan dengan non-Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi pada hari ini. Model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan terbaru. Pencetus teori kepemimpinan transformasional adalah James McGregor Burns pada tahun 1978. Didefinisikan sebagai sikap seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi atau mengarahkan bawahan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama. Sebagai kepala negara, untuk setiap keputusan yang beliau tetapkan, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat, tidak bersikap otoriter.
Kiranya perlu dicatat dalam proses musyawarah sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Setiap orang berhak bersikap atau mengeluarkan pendapat tentang sesuatu yang menjadi pokok masalah. Beliau tidak pernah bersikap atau memperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau lebih dominan kepada sahabat-sahabatnya sebagai mitra dalam pengambilan setiap keputusan yang penting. Beliau sangat menghargai perbedaan pendapat walaupun sebagai kepala negara mungkin memiliki pendapat sendiri yang berkaitan dengan kebijaksanaannya. Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW diantaranya disiplin wahyu mulai dari diri sendiri, memberikan keteladanan, komunikasi yang efektif, dekat dengan umatnya, selalu bermusyawarah dan memberikan pujian. Secara umum, Nabi Muhammad SAW adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang sulit dicari bandingannya. Sifat tersebut dapat menjadi figur untuk umat Islam. Berikut adalah sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jujur. Rasulullah memiliki sifat yang menonjol karena perkataannya yang lemah lembut, akhlak yang utama, sifat mulia, berkepribadian yang baik, paling terhormat dalam pergaulan dengan tetangga, paling lemah lembut, paling jujur, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya hingga dijuluki Al-Amin. Yang kedua, amanah. Amanah dapat diartikan benar-benar menyampaikan sesuatu yang dia tugaskan untuk menyampaikannya. Buktinya, Nabi Muhammad SAW bersifat amanah adalah menyebarluaskan risalah yang dipercayakan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabligh. Nabi Muhammad adalah seorang penyampai risalah Tuhan. Rasulullah menyampaikan pesan kepada umatnya dengan diawali adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah berbicara kecuali sesuatu wahyu dari Allah. Yang terakhir, fatona. Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa dan kepemimpinan yang agung. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat telah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk pasukan militer. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya serta menjaga keselamatan dalam penyebaran dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya. Berikut adalah beberapa model kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW. Yang pertama, pengesahan Allah. Yang kedua, mempersatukan umat. Yang ketiga, membangun pemerintahan. Lalu ada beberapa kunci atau penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah. Yang pertama, akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa tercela. Yang kedua, karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat baja. Yang ketiga, sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Rasulullah dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang baik, dan mencegah kemungkaran, sedikit pun tidak ada unsur paksaan. Yang keempat, tujuan perjuangan Nabi untuk menadilan kebenaran serta menghancurkan yang batil tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan, dan kemilau dunia. Yang kelima, prinsip persamaan. Rasulullah bergaul dengan semua orang, tutur katanya lembut dan menyenangkan dalam bergaul. Yang keenam, prinsip kebersamaan. Rasulullah selalu ikut dalam kegiatan bersama dengan umatnya untuk memberikan teladan atau contoh. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya. 8. Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Rasulullah bukanlah tipe pemimpin otoriter. Selain kewenangan Rasulullah, kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain. Yang kesembilan, tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis, kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satunya kata dan perbuatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pemateri.
yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi yang akan dialihkan via WhatsApp atau via Google Meet. Untuk itu saya akhiri penyampaian materi presentasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.